Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Kita berkumpul di sini dalam Zoom ini. Kita akan membahas uh, mega korupsi di PT Timah Indonesia dengan MK anti korupsi. Dengan dosen kita, Bapak Dr. Andes Supardi. Saya selaku ketua dan sekaligus moderator ialah perkenal diri Jeffrey Heriansa, nomor NIM 21111083. Selanjutnya, pada teman-teman semua boleh memperkenalkan diri dahulu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ramadan, NIM 21111042, Sekretaris dari anggota Mega Korupsi di PT Timah Indonesia. Untuk Saudara Alpi, saya persilakan next. Ya, baiklah. Nama saya Alfiansyah Adi Pratama, NIM 21111104, yang bendahara. Dan dilanjutkan dengan Mbak Derianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derianti Alia dengan nomor NIM 21111184. Saya sebagai anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK kita hari ini ialah anti korupsi dengan dosen kita Pak Supardi SOS MSI. Pendahuluannya, saya sampaikan bahwa PT Timah Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan perdagangan timah. Indonesia yang kita kenal merupakan negara dengan cadangan dan produksi timah terbesar kedua di dunia, menjadikan industri ini sangat strategis secara ekonomi. Sumbangan besar terhadap pemasukan negara menjadikan sektor ini vital, namun sekaligus rentan terhadap praktik korupsi. Setelah pengawasan yang lemah serta besarnya nilai ekonomi, membuka peluang bagi kolusi antara oknum pejabat, pengusaha, dan pihak internal perusahaan. Kasus mega korupsi di PT Timah menjadi perhatian publik karena melibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah dan mengungkap jaringan korupsi sistematis yang meluas. Selanjutnya, dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan skema korupsi dan kronologi kasus. 1. Dugaan korupsi melibatkan kerjasama ilegal antara pejabat, perusahaan, oknum, pemerintah, dan pengusaha tambang liar. 2. Praktik manipulasi laporan produksi dan distribusi timah. 3. Penggunaan izin usaha pertambangan IUP secara ilegal atau manipulatif. 2015 sampai 2022, praktik pengelolaan tambang tidak sesuai prosedur. Dan 2023, Bareskrim mulai menyelidiki dugaan kerugian negara. 2024, potensi kerugian negara mencapai lebih dari 271 triliun. Penetapan sejumlah tersangka dari kalangan swasta dan pejabat BUMN. 1. Penyewangan lahan tambang secara ilegal. 2. Penambangan tanpa izin dan tanpa
reklamasi. 3. Penjualan timah ke pasar gelap atau ekspor ilegal. 4. Pembentukan perusahaan-perusahaan cangkang. Untuk dampaknya dijelaskan Saudara Alfi. Oke, baiklah. Next, Pak Jeb, dampaknya. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan dampaknya itu ada 4. Yang pertama itu dari dampak ekonomi. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 271 triliun. Penerimaan negara dari sektor tambang menurun. Harga timah menjadi tidak stabil karena dominasi pasar khususnya di wilayah Bangka Belitung. Tidak ada proses reklamasi pasca tambang menyebabkan kerusakan permanen pada tanah dan sumber daya air. Pencemaran lingkungan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat setempat. Yang ketiga, dampak sosial. Meningkatnya ketimpangan sosial karena hasil tambang tidak dinikmati masyarakat secara merata. Kehilangan kepercayaan publik terhadap BUMN dan aparat penegak hukum. Timbulnya konflik horizontal antar masyarakat dan antar masyarakat dengan perusahaan tambang. Yang keempat, yaitu dampak hukum dan politik. Beban penegakan hukum meningkat karena kompleksitas kasus dan banyaknya pihak terlibat. Citra pemerintah tercoreng di mata publik dan internasional, menimbulkan krisis kepercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sektor strategis. Baiklah, selanjutnya upaya penegakan hukum akan dijelaskan kepada saudari kita Derianti Alia. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan upaya penegak hukum, yaitu yang pertama, penyelidikan terpadu dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Bareskrim Polri dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki skema korupsi dan jaringan pelaku dan pemeriksaan terhadap lebih dari 100 saksi termasuk pejabat PT Timah, pengusaha tambang dan pemilik smelter. 2. Puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk oknum internal PT Timah, mantan direksi atau komisaris, pemilik perusahaan pengelola tambang ilegal, perantara, dan pemodal tambang liar. 3. Penyitaan aset bernilai triliunan rupiah disita oleh kejaksaan termasuk kendaraan mewah, alat berat, rumah mewah, dan properti uang tunai dalam ratusan rekening bank. Aset perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok pencucian uang. Reformasi regulasi, pemerintah mulai mengevaluasi sistem perizinan tambang, dorongan terhadap digitalisasi pengawasan tambang, dan transparansi dalam tata kelola hasil tambang negara. Next, Kak. Ya, ini semua adalah bahasan kita di mana mega proyek korupsi ini, PT Timah ini dilakukan oleh orang dalamnya sendiri. Yang kita tahu, PT Timah ini memang berbasis kantor pusatnya di Jakarta dan tempat tambangnya itu terbesar ialah PT di Pulau Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Di sana memang ada 2 dermaga pelabuhan yang dikelola oleh pelabuhan BUMN, yaitu Pelindo Pangkal Balam, dan satu lagi cabang pelabuhan Belitung, yaitu Tanjung Pandan, di mana di sana banyak sekali tambang-tambang yang dikelola oleh PT Timah sendiri ataupun
PT-PT yang mungkin ilegal dan berlandasan kepada menginduk pada PT Timah. Nah, inilah yang menyebabkan tata kelola yang dimanfaatkan segelintir orang oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai uang, di mana sampai kerugian negara sampai ratusan triliun. Menurut saya, ini kurang pengawasan dari pemerintah dan transparansi regulasi untuk pengelolaan tempat tambang dan penjualannya. Maka dari itu tadi ada beberapa celah, yaitu pengawasan dari regulasi sendiri atau pemilik hak yaitu PT Timah, dan pengawasan dari ASDM mineral kita untuk upaya lingkungannya, tidak ada penanaman kembali untuk semua yang dilakukan oleh PT Timah ataupun yang tambang timah ilegal. Itu yang disorot oleh negara sampailah kasus ini tercuat. Dan tidak kalah pentingnya, di sini ada sebutan transaksi ilegal yang mungkin diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh PT Timah sendiri, yang penyelenggara penambang yang legal, yang menyebabkan harga timah itu di pasaran itu tidak stabil, di mana PT Timah itu salah satu-satunya BUMN yang bergerak di pertambangan timah. Itulah banyak faktor yang menyebabkan mulusnya KKN ini, yang meregulasinya perizinan tambang ataupun beberapa kerugian lah dibuat oleh mereka. Maka dari itu, dari sini kita sampaikan bahwa mega korupsi ini sangat wah, dan selanjutnya tadi ada dari Mbak Derianti, penyelidikan terpadu, penyitaan aset, reformasi regulasi itu sangat sangat penting. Adakah dari teman-teman semuanya ini yang menggelitik teman-teman? Apakah ke depannya harapan teman-teman apa nih yang dari untuk selanjutnya PT Timah ini, yang kiat-kiatnya untuk PT Timah sendiri? Ya, silakan. Saya, Kak. Siap, Mbak Deriati, silakan. Jadi di situ kan ada penjelasan dari kami, eh, ada juga menyebabkan tentang kerusakan lingkungan yang parah. Nah, ternyata di sana tidak hanya merusakkan lingkungan, tetapi juga bisa memperdalam ketimpangan sosial serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum. Mungkin itu pendapat eh, dari saya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari teman lain. Siap, terima kasih Mbak. Lanjut yang lain, ada tanggapan yang lain? Silakan. Menurut tanggapan Alpi, Kak, dalam kasus korupsi ini yang mencapai jumlah 271 triliun ini merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan dan perlu perhatian yang serius. Korupsi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tadi, Kak. Yaitu yang dibahas tadi pada dampak-dampaknya tadi yang yaitu dampak ekonomi, mulai dari dampak lingkungan, sosial, bahkan sampai ke hukum dan politik. Menurut Alpi itu harus ditindak tegas dan lebih ke transparansinya, Kak. Mungkin itu aja, Kak, tanggapan dari Alpi. Siap, terima Selanjutnya, kasih Bro Alpi, teman-teman.
Jadi ini jangan sampai terulang kembali ya. Iya, benar, Kak. Oke, siap. Dari tadi Mbak Alia itu dampak lingkungan, Bro Alpi itu dampak ekonomi, dan silakan Saudara Aldi, ada tambahan? Ya, ada Kak. Mungkin dari tanggapan saya, korupsi sejumlah 270 T ini untuk kedepannya lebih diperbaiki lagi Kak. Karena 271 triliun itu besar. Kalau untuk sedekah lumayan. Mungkin itu saja Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saudara Aldi. Ya mungkin 271 triliun ini kalau diibaratkan kalau untuk rakyat itu seluruh Indonesia bisa dapat semua. BLT bantuan sosial itu bisa dapat semua. Mungkin dari pemerintah aset-aset yang diambil ini dikembalikan ke rakyat mungkin untuk kedepannya, dan pada terdakwa itu diberikan hukuman yang sangat berat agar sebagai contoh yang lain tidak mengulanginya lagi ataupun memberikan eh, korupsi-korupsi yang lain, muncul yang lain. Mungkin di Pertamina atau di BUMN-BUMN lain lah. Jadi ini dari efek jerahnya itu kita beri sanksi dari pemerintahnya, memberikan sanksi yang berat. Itu saja. Ada yang lain dari teman-teman semua tanggapannya? Apakah sudah cukup? Cukup Cukup, Kak. jelas, Kak. Ya, Cukup jelas, Kak. Cukup Kak. kita pembahasan hari ini kita sudahi, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas tanggapan-tanggapannya, keikutsertaan serta teman-teman dalam ngobrol santai ini, diskusi ini pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan share diskusi ini ke YouTube. Semoga saja banyak like dan subbreakernya Amin, amin. Amin. bisa di-share oleh teman-teman juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.